Halo YouTubers. Sebagaimana kita tahu, 2/3 bagian bumi adalah lautan. Banyak sekali misteri yang belum terpecahkan, namun banyak juga penemuan-penemuan yang tentunya menarik untuk kita ketahui. Inilah catatan 7 penemuan di bawah laut yang menakjubkan. Port Royal, kota di negara Jamaika yang dikendalikan Spanyol selama lebih dari 150 tahun ini berada di lokasi yang sangat strategis. Pada abad ke-16 sampai abad ke-17, kota ini ramai didatangi oleh pelaut dari berbagai negara untuk melakukan transaksi dagang. Namun pada akhir abad ke-17 reputasinya sangat buruk sehingga dianggap sebagai tempat paling kejam di muka bumi. Tingkat kriminalitas sangat tinggi, mulai dari perbudakan, pelacuran sampai transaksi ilegal kayu gelondongan, membuat Port Royal berubah menjadi tempat yang mengerikan. Konsumsi alkohol, pelecehan dan seks bebas seolah menjadi hal yang biasa. Bahkan, 1/4 dari seluruh bangunan di kota ini adalah tempat perjudian, bar dan rumah bordil. Ketenaran Port Royal akhirnya mengundang pelaut terkenal zaman itu untuk berlabuh, salah satunya Kapten Henry Morgan. Mereka menyerang dan menjarah pelabuhan yang tidak dipertahankan dengan baik oleh Spanyol. Para bajak laut ini bebas melakukan apa yang mereka suka karena mereka dianggap membela kepentingan Jamaika. Pihak berwenang tidak punya pilihan selain membiarkan mereka. Tanggal 7 Juni 1692, wajah Port Royal berubah untuk selamanya. 2.000 lebih orang tewas akibat gempa bumi besar dan tsunami. 2/3 wilayah kota hancur dan tenggelam ke dalam laut. Saat ini lokasi tenggelamnya Port Royal menjadi objek wisata bawah laut yang menakjubkan. Reruntuhan bangunan dan bangkai kapal berada hanya beberapa meter di bawah permukaan air. Kota itu kini banyak dihuni oleh nelayan dan menjadi salah satu lokasi wisata yang sering dikunjungi turis dari mancanegara. Mary Rose. Raja Henry ke-8 memiliki angkatan laut yang sangat kuat. Salah satu kapal perang terbesar yang dimiliki adalah Mary Rose. Kapal tersebut tenggelam saat terjadi pertempuran antara Inggris dan Perancis di Selat Solent, sebelah utara Isle of Wight. Penyebab pasti dari tenggelamnya kapal ini menjadi perdebatan di kalangan ahli maritim. Namun penelitian terakhir menunjukkan bahwa kapal itu tenggelam dikarenakan telah mengalami beberapa kali perubahan yang menyebabkan kapal itu tidak layak berlayar. Setelah perang usai, kapal tersebut beberapa kali dicoba untuk diangkat namun kerap gagal dikarenakan peralatan yang tidak memadai. Bangkai kapal Mary Rose akhirnya ditemukan kembali pada tahun 1971 dan diangkat pada 11 Oktober 1982. Proyek ini dianggap sebagai salah satu proyek penyelamatan maritim paling kompleks dan mahal dalam sejarah. Banyak artefak unik di Mary Rose dan telah memberikan wawasan mulai dari perang laut hingga sejarah alat musik. Saat ini koleksi artefak tersebut terpelihara dengan baik dan dipajang di Mary Rose Museum yang dibangun untuk memamerkan sisa-sisa kapal beserta artefaknya. Alexander kuno. Tahun 2000 silam, seorang sejarawan Yunani, Herodotus menemukan sebuah situs yang sangat penting bagi peradaban manusia. Situs yang sudah berusia lebih dari 3.000 tahun tersebut dulunya adalah sebuah metropolitan bernama Tonis Heraklion yang diambil dari nama Raja Heraklius. Selama 500 tahun pada abad ke-7 sebelum Masehi, kota itu berperan sebagai pelabuhan perdagangan Mediterania yang sangat penting. Namun sayangnya, banjir bandang dan gempa bumi dahsyat beberapa kali mengguncang kota tersebut hingga akhirnya tenggelam ke dasar laut. Setelah bertahun-tahun dilakukan riset, akhirnya Herodotus meyakini bahwa kota tersebut tenggelam di dasar laut Mediterania sekitar 2 mil dari lepas pantai Mesir dekat kota Alexandria. Pencarian pun dilakukan hingga akhirnya para penyelam yang diterjunkan berhasil menemukan benda-benda arkeologi berupa patung faraoh, dewa-dewa Mesir dan hieroglif yang terukir pada lembaran kuno. Para penyelam juga berhasil menemukan koin dan piring emas, puluhan bangkai kapal, serta lebih dari 700 jangkar kapal.
Benda-benda bersejarah tersebut kini dipamerkan di Museum Inggris di London. H.L. Hanley. Dalam setiap peperangan, masing-masing pihak akan berusaha untuk lebih unggul agar dapat mengalahkan lawannya. Penemuan penting saat terjadinya perang saudara di Amerika Serikat adalah sebuah kapal selam yang mampu melumpuhkan kapal perang pihak lawan. Kapal selam H.L. Hanley tercatat sebagai kapal selam pertama yang digunakan dalam pertempuran. Kapal selam ini diberi nama sesuai dengan penemunya yaitu Horace Lawson Hanley. Pada tahun 1864, kapal selam ini digunakan oleh tentara Konfederasi untuk menyerang dan menenggelamkan kapal perang USS Housatonic. Namun naas, H.L. Hanley juga mengalami kerusakan dan ikut tenggelam bersama 8 orang awaknya. Sejak penyerangan itu, kapal H.L. Hanley dinyatakan hilang. Pada tahun 1995, lokasi bangkai kapal selam H.L. Hanley ditemukan dan berhasil diangkat ke permukaan 5 tahun kemudian. Setelah dilakukan restorasi, bangkai kapal selam H.L. Hanley dirawat dan dipamerkan di Pusat Konservasi Warren Lash, South Carolina. Colossal Squid. Benua Antartika menyimpan banyak misteri yang sampai saat ini belum terpecahkan. Di benua ini juga hidup berbagai spesies hewan langka, salah satunya adalah colossal squid, cumi-cumi yang berukuran lebih besar dari cumi-cumi raksasa. Selama puluhan tahun, cumi-cumi raksasa telah menjadi mitos sebagai hewan laut yang mengerikan di masyarakat dengan julukan monster squid. Selain populasinya yang sangat sedikit, spesies ini hidup di perairan dalam, sehingga sangat jarang sekali berinteraksi dengan manusia. Colossal squid pertama kali ditemukan pada tahun 1925 di dalam perut ikan paus. Namun kondisinya sudah tidak utuh. Lalu pada tahun 1981, colossal squid dengan panjang 4 meter tertangkap oleh kapal pukat nelayan Rusia. Spesimen terbesar yang tercatat adalah seekor betina, yang diperkirakan lebih besar dari jantan, ditangkap pada bulan Februari 2007 oleh perahu nelayan Selandia Baru di Laut Ross Antartika. Panjang dari spesimen ini mencapai lebih dari 10 meter dengan berat hampir setengah ton. Spesimen tersebut akhirnya dibawa ke Museum of New Zealand Te Papa Tongaroa untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Bom hidrogen. Perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet berlangsung cukup lama. Sebagai langkah antisipasi, Angkatan Udara Amerika Serikat rutin melakukan patroli udara termasuk di antaranya adalah pesawat bomber B-52. Tepat pada tanggal 17 Januari 1966 terjadi insiden tabrakan pesawat bomber B-52 dan pesawat tanker KC-135 di atas langit Spanyol saat pesawat bomber tersebut hendak ke pangkalannya di North Carolina untuk mengisi bahan bakar yang diangkut oleh pesawat jet tanker. Insiden itu mengakibatkan jatuhnya 4 buah bom hidrogen yang masing-masing memiliki berat 70 kiloton di dekat kota Palomares dan di laut. Selain menghantam daratan, salah satu bom jatuh ke laut dengan lokasi yang tak diketahui secara pasti. Hampir 2.000 pasukan militer Amerika Serikat dan Spanyol dikerahkan untuk membersihkan puing-puing dan mendekontaminasi daerah itu. Sebanyak 33 kapal Angkatan Laut Amerika Serikat dikerahkan dalam pencarian bom hidrogen yang jatuh di laut. Pada tanggal 7 April 1966 bom itu akhirnya dapat ditemukan dalam keadaan utuh setelah sebuah kapal selam melihatnya. RMS Titanic. Samudra Atlantik menjadi saksi bisu dari tenggelamnya kapal Titanic. Meskipun telah diberitakan penyebab tenggelamnya kapal ini adalah karena menabrak gunung es, namun sampai saat ini para peneliti masih mencari penyebab pasti dari tenggelamnya kapal ini. Kapal berkapasitas hampir 3.000 orang ini dibangun pada tahun 1909 sampai 1911 oleh galangan kapal Harland and Wolff di Belfast, Irlandia.
Tanggal 15 April 1912 adalah pelayaran perdana sekaligus terakhir dari kapal ini. Bencana tenggelamnya Titanic tercatat sebagai insiden maritim paling mematikan sepanjang sejarah. Lebih dari 1.500 orang meninggal dalam insiden ini. Kapal ini dirancang senyaman dan semewah mungkin, dengan dilengkapi gimnasium, kolam renang, perpustakaan, restoran kelas atas dan kabin yang mewah. Namun sayangnya, kapal ini hanya dibekali sekoci yang hanya mampu menampung sepertiga dari total penumpang dan awak kapalnya. Banyak spekulasi yang bermunculan setelah kejadian tersebut. Mulai dari teori yang bersifat teknis hingga teori yang berbau tahayul. Musibah ini ditanggapi dengan keterkejutan dan kemarahan dunia atas jumlah korban yang besar dan kegagalan regulasi dan operasional serta sekoci dan alat kelengkapan penyelamatan lainnya yang tidak memadai. Operasi penyelamatan penumpang Titanic juga berlangsung sangat lama dikarenakan cuaca yang buruk. Suhu yang sangat dingin menyebabkan korban semakin bertambah. Sebanyak 710 penumpang selamat diangkat dari sekoci oleh RMS Karpatia beberapa jam kemudian. Banyak korban yang selamat kehilangan seluruh kekayaan dan harta benda mereka dan menjadi miskin, banyak juga keluarga awak kapal kehilangan sumber nafkah utamanya. Mereka semua dibantu oleh banjirnya simpati dan sumbangan amal dari masyarakat. Bangkai Titanic masih ada di dasar laut, perlahan hancur di kedalaman 3.784 meter. Sejak ditemukan kembali pada tahun 1985, ribuan artefak diangkat dari dasar laut dan dipamerkan di berbagai museum di seluruh dunia. Titanic telah menjadi salah satu kapal ternama dalam sejarah. Keberadaannya terus diingat oleh sejumlah buku, film, pameran, dan tugu peringatan. Like